Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam kajian Muslimah Online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita. Dan semoga kita adalah orang-orang yang selalu meneladani Rasulullah dalam setiap episode kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Ana Ummu Aska dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus menunaikan rukun Islam. Dan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji adalah ibadah yang telah diatur oleh syariat, yang pelaksanaannya pada bulan Dzulhijjah, yaitu pada bulan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau berbicara haji pada tahun ini tentu sedikit berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya kita menyaksikan ibadah haji selalu dihadiri oleh lautan manusia, jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia. Maka tahun ini karena pandemi COVID-19 yang belum selesai, maka pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah peserta ibadah haji. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana pelaksanaan ibadah haji hari ini yang tidak berdesakan, dan tentunya hal tersebut menjadi satu renungan bagi kita yang belum bisa berhaji pada tahun ini. Kiranya amalan apa yang membuat orang-orang tersebut terpilih spesial pada tahun hari ini pada tahun ini mereka bisa menunaikan ibadah haji. Terlepas dari itu semua, pemirsa yang dirahmati Allah, haji bukan semata-mata pelaksanaan ritual ibadah saja, tetapi di balik pelaksanaan haji ada hikmah, pelajaran, ada juga pesan-pesan dari Rasulullah SAW yang patut kita renungkan. Maka pada kesempatan kali ini saya mengambil tema bagaimana pesan penting Rasulullah SAW pada haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun tersebut, Rasulullah menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin yang lain yang jumlahnya sekitar 100 ribuan kaum muslimin. Walaupun banyak sekali pendapat yang mengatakan jumlah kaum muslimin, di antara kitab-kitab sirah ada yang mengatakan 90 ribu, ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan 140 ribu orang. Namun tentunya kita tidak berdebat pada jumlah tersebut Setidaknya ada kurang lebih 100 ribuan kaum muslimin yang melaksanakan haji bersama Rasulullah pada tahun tersebut. Dan pelaksanaan ibadah haji pada tahun tersebut tentu diwarnai dengan perasaan gembira, namun juga ada perasaan haru. Haru karena Rasulullah pada pelaksanaan haji tersebut telah mengisyaratkan sepertinya Rasulullah akan berpulang ke rahmatullah. Dan juga ada pesan-pesan penting yang disampaikan Rasulullah pada pelaksanaan ibadah haji tersebut yang membuat kaum muslimin menjadi haru biru.
Kiranya pesan-pesan tersebut tidak hanya berhenti pada kaum muslimin pada tahun tersebut atau pada kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah di tahun ke-10 Hijriah, tapi hendaknya mari sebagai kaum muslimin hari ini kita juga merenungkan kembali nasihat apa, pesan apa yang disampaikan Rasulullah pada haji wada tersebut. Di antara pesan penting yang disampaikan Rasulullah pada haji wada adalah kita sebagai kaum muslimin diminta untuk saling menjaga kehormatan, diminta untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah sebagaimana apa yang beliau nasihatkan kepada para jamaah haji pada haji wada. Wahai manusia, sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sama sucinya dengan hari ini, negeri ini, dan bulan ini. Siapa saja yang memiliki amanah, maka tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ingatlah, semua perkara jahiliyah sudah aku campakkan di bawah kedua telapak kakiku. Urusan pertumpahan darah jahiliyah juga sudah dihapus. Sungguh riba jahiliyah pun sudah dilenyapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama pesan Rasulullah tersebut, di mana Rasulullah berpesan harta kaum muslimin, jiwa kaum muslimin adalah sesuatu yang harus kita jaga. Bahkan hal tersebut sama sucinya dengan kota Mekah yang hari ini kita sucikan, ya. Maka tentunya bagi seorang muslim yang taat, yang merenungi kembali pesan Rasulullah, kita sebagai seorang muslim tidaklah saling mendolimi muslim satu dengan yang lainnya. Begitu pula kita harusnya meninggalkan tradisi, muamalah atau praktek-praktek jahiliyah. Namun sayangnya praktek-praktek jahiliyah pada hari ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, seperti riba. Bahkan riba menjadi salah satu pilar penting ekonomi di negeri ini. Sungguh hal ini tentu membuat miris kehidupan kita, di mana kehidupan kita yang tidak diatur dengan sistem Islam, kita justru terjerembab dalam tradisi jahiliyah yang kita amalkan. Maka sebagai seorang muslim yang merenungi pesan Rasulullah, marilah kita meninggalkan tradisi jahiliyah berupa riba, berupa muamalah, berupa apapun yang itu merupakan sesuatu yang telah diharamkan dalam Islam. Begitu pula hendaknya kita merenungi pesan-pesan Rasulullah yang lainnya, yaitu Rasulullah berpesan kepada kita, wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang amat jelas. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian akan selamat dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitabullah dan sunnah nabinya. Dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran, bahwasanya kunci selamat seorang muslim adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sayang juga, hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana Al-Quran hanya menjadi bacaan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan ada sebagian ajaran-ajaran dari Al-Quran, ajaran-ajaran dari As-Sunnah yang itu ditinggalkan, didebat, seperti ajaran jihad, ajaran al-khilafah, ajaran bagaimana seorang muslimah hendaknya menutup dirinya, menutup auratnya dengan memakai jilbab. Dan yang terjadi adalah generasi muslim hari ini jauh dari tatanan kehidupan Islami, dan efeknya adalah kemaksiatan timbul di mana-mana. Na'udzubillah min dalik. Rasulullah juga berpesan bahwasanya kita sebagai seorang muslim adalah saudara. Wahai manusia, sungguh setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tentu dari pesan ini kita juga bisa mengambil pelajaran, kita tidak boleh saling menyakiti di antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Namun hari ini kita juga mudah sekali menyaksikan pertikaian-pertikaian antar kaum muslimin.
beda ormas, beda pilihan politik, beda madhab bisa jadi. Mudah sekali menimbulkan pertikaian di antara masyarakat, bahkan saling mengejek. Yang lebih miris adalah bahkan bisa mungkin sampai mengantarkan pada pertumpahan darah. Di dunia internasional pun kita bisa menyaksikan bagaimana kondisi kaum muslimin hari ini didolimi dan kita tidak bisa atau belum bisa menolong mereka. Sebagaimana yang terjadi di kaum muslimin Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Chechnya. Kita hanya bisa mendoakan mereka. Padahal kaum muslimin itu ibarat satu tubuh yang jika satu sakit, maka tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada pesan-pesan lain yang disampaikan Rasulullah pada Haji Wada. Di antaranya Rasulullah juga berpesan kepada kita agar kita diingatkan ya, bahwa kemuliaan di sisi Allah adalah karena takwa. Sebagaimana pesan Rasulullah, wahai manusia, ingatlah Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu. Setiap kalian berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga dari pesan ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya visi misi seorang muslim adalah bagaimana mereka berorientasi kepada akhirat dan menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi ketika kaum muslimin hari ini hidup dalam sebuah sistem sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, ketakwaan itu senantiasa terkikis dalam setiap aspek kehidupan. Yang terjadi adalah kaum muslimin semakin cinta dunia. Mereka berebut harta, mereka bahkan saling sikut sana sini untuk memperoleh atau bahkan mempertahankan jabatan. Kita bisa saksikan nanti ya, bagaimana pada proses pemilu atau mungkin proses-proses yang lainnya banyak sekali ya kemaksiatan yang itu dilakukan oleh kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, yaitu mencerminkan mereka gila terhadap dunia ini. Padahal derajat seorang muslim ya yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi karena ketakwaan. Masya Allah, tentunya harus kita renungi bersama terkait pesan ini dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa menghiasi diri menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Rasulullah juga berpesan pada Haji Wada tersebut agar ya menyampaikan pesan tersebut kepada orang-orang yang tidak hadir. Artinya kaum muslimin diminta untuk saling menyampaikan kebenaran, saling berdakwah, saling mengingatkan. Dan tentunya ini harus kita lakukan. Maka ketika kita ya telah menerima satu ayat kebenaran, hendaknya kita sampaikan kepada saudara kita, teman kita, atau bahkan masyarakat, sehingga terwujudlah tatanan kehidupan yang islami. Sehingga pesan-pesan Rasulullah bukan sekedar pesan yang kita baca, tetapi harapannya juga kita amalkan dan juga kita laksanakan dalam setiap praktik kehidupan sehari-hari. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berupaya ya, menegakkan apa yang telah menjadi ajaran Islam. Kita saling membahu ya, kita saling tolong menolong agar kita terlepas dari sistem hari ini, sistem jahiliyah yang tidak lagi berasaskan pada Islami, dan kita marilah menuju kepada sebuah tatanan kehidupan yang berasaskan pada syariah Islam. Semoga bermanfaat dunia maupun akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.